Halo semuanya. Oke, kita langsung aja ya masuk ke materinya. Di sesi penjelasan mendalam kali ini, kita bakal membedah habis-habisan soal Permen Pan RB nomor 7 tahun 2026. Nah, pastinya Anda penasaran kan? Apa sih sebenarnya makna dari aturan baru ini buat masa depan karir Anda sebagai ASN di bidang pendidikan? Yuk kita bongkar sama-sama. Dan ingat ya, yang kita bahas ini bukan sekedar teori di atas kertas. Ini adalah aturan main resmi dari Kementerian Pan RB. Aturan inilah yang, suka atau nggak suka, bakal mendikte tugas sehari-hari dan jadi penentu utama buat promosi karir Anda ke depannya. Untuk menavigasi dokumen yang lumayan tebal ini, kita udah petakan 5 poin penting buat Anda. Mulai dari era baru peran pendidikan, pangkat dan tanggung jawab, jalur masuk, evaluasi, sampai aturan peralihan yang krusial banget. Oke, kita masuk ke bagian pertama, yaitu era baru peran pendidikan. Siapa aja sih pemain utama di lanskap birokrasi yang baru ini? Nah, hal yang paling menarik dari aturan ini adalah adanya garis tegas yang membelah jalur karir Anda. Secara spesifik, peran pendidik itu sekarang dipisah jadi 2 kelompok besar, pendidikan formal dan pendidikan non-formal. Jadi fokus kerja Anda sekarang bakal jauh lebih tajam dan spesifik. Coba kita lihat kelompok pertama. Kalau Anda berstatus sebagai guru atau pengawas sekolah, nah, domain Anda ini secara eksklusif ada di ruang kelas dan lingkungan sekolah formal, dari PAUD sampai pendidikan menengah. Gurunya fokus mendidik siswa langsung, sementara pengawasnya memantau dan membina mutu sekolah-sekolah tersebut. Sebaliknya nih, kalau Anda diangkat jadi pamong belajar atau penilik, keahlian Anda difokuskan buat masyarakat luas di pendidikan non-formal, seperti pusat kegiatan belajar masyarakat. Pamong belajar yang mendidik, sementara penilik yang mengawasi mutu lembaga-lembaga non-formal tersebut. Jelas ya bedanya? Selanjutnya, di bagian kedua, kita bahas pangkat dan tanggung jawab. Poin krusial di sini adalah Anda harus tahu persis posisi Anda di hierarki itu di mana, dan apa yang diharapkan dari Anda di posisi tersebut. Kalau kita perhatikan perbedaan pangkatnya, kelihatan banget kan, kalau seorang guru atau pamong belajar bisa merintis karir dari bawah, dari pangkat ahli pertama, posisi pengawasan kayak pengawas sekolah dan penilik, itu beda cerita. Anda wajib masuk minimal di pangkat ahli muda. Masuk akal sih, soalnya Anda butuh kematangan teknis yang solid sebelum mulai mengawasi orang lain kan? Dan seiring naiknya pangkat Anda, tanggung jawabnya juga otomatis berubah fundamental. Di tingkat pertama, Anda mungkin cuma pakai perangkat pembelajaran yang udah ada. Tapi, begitu Anda tembus ke tingkat utama, wah, ekspektasinya beda. Anda dituntut buat merancang, berinovasi, dan bahkan jadi mentor buat rekan-rekan sejawat. Naik level, naik juga tantangannya. Lanjut ke bagian ketiga, jalur masuk dan persyaratan. Gimana sih caranya Anda bisa beneran duduk di posisi fungsional ini? Di aturan ini, dibatasi dengan sangat jelas. Cuma ada 3 jalan masuk yang legal. Pertama, lewat pengangkatan pertama buat calon PNS. Kedua, lewat perpindahan dari jabatan lain. Dan yang ketiga, tentu saja, lewat promosi langsung. Kalau Anda masuk lewat jalur pengangkatan pertama sebagai guru atau pamong belajar, persyaratannya lumayan ketat. Anda wajib punya minimal ijazah S1 atau D4, punya nilai kinerja baik setidaknya di 1 tahun terakhir, dan, ini yang paling penting khusus buat guru, sertifikat pendidik itu harga mati, nggak bisa ditawar. Tolong perhatikan baik-baik angka ini, 53. Ini adalah batas usia maksimal yang mutlak kalau Anda mau pindah jabatan ke pangkat ahli pertama atau ahli muda. Lewat dari umur 53 tahun, sayang sekali, pintu buat jalur perpindahan itu udah otomatis tertutup rapat. Nah, aturan batas umur ini ibarat pemicu buat Anda yang lagi merencanakan pindah jalur karir. Batas umurnya memang sedikit lebih longgar kalau posisi kepemimpinannya lebih senior. Naik jadi 55 tahun buat pangkat madya, dan bahkan bisa sampai 60 tahun kalau Anda pindah dari jabatan pimpinan tinggi ke posisi pengawas atau penilik tingkat utama. Tapi, coba kita baca langsung poin penting dari peraturannya ini. Tertulis sangat jelas ya, buat mencapai puncak karir alias pangkat utama bagi pengawas sekolah dan penilik, gelar S1 biasa tuh nggak bakal cukup. Secara hukum, Anda diwajibkan untuk punya gelar minimal magister atau S2. Nggak main-main nih persyaratannya. Sekarang kita masuk ke bagian keempat, evaluasi dan promosi. Begitu Anda udah nyaman di jabatan, gimana sih cara pemerintah menilai kesuksesan Anda? Jadi kerja keras harian Anda itu nggak bakal sia-sia. Kinerja Anda akan terus dievaluasi secara berkala. Nah, hasil evaluasi ini ujung-ujungnya bakal dikonversi jadi skor angka yang super penting banget, yang kita kenal dengan angka kredit.
Kumpulan angka kredit inilah kunci utama buat ngebuka pintu promosi Anda berikutnya. Dan ini dia kabar gembira buat Anda yang semangat buat sekolah lagi. Kalau Anda ambil inisiatif dapat gelar pendidikan yang lebih tinggi dari syarat minimal jabatan Anda bakal langsung dikasih bonus 25% angka kredit. Ini tuh ibaratnya jalan pintas resmi dari pemerintah buat mendongkrak penilaian Anda. Pemerintah juga ngasih perhatian khusus nih, buat rekan-rekan pendidik yang berjuang di daerah khusus atau terpencil, pemerintah ngejamin yang namanya kenaikan pangkat rutin otomatis. Gak cuma itu, ada juga 1 kali kesempatan kenaikan pangkat istimewa. Pengorbanan Anda di daerah pelosok benar-benar diapresiasi tinggi. Oke, kita sampai di bagian kelima. Dan yang paling mendesak buat diperhatikan, aturan peralihan penting. Karena aturan ini baru aja disahkan bulan Mei 2026, kita harus buru-buru ngecek tenggat waktu transisi yang berlaku buat Anda sekarang juga. Coba tandai kalender Anda sekarang deh. Aturan ini ngasih tenggat waktu yang ketat banget, ada yang 1 tahun, 2 tahun, sampai 4 tahun. Misalnya ya, kalau Anda guru yang belum S1, Anda cuma dikasih waktu maksimal 4 tahun buat menyelesaikannya. Lewat dari itu, Anda benar-benar bisa diberhentikan dari jabatan fungsional Anda. Serius loh ini. Nah, ada satu angka lagi yang krusial, 8. Kalau saat ini Anda menduduki posisi penilik ahli pertama, Anda punya waktu tepat 8 tahun buat naik ke pangkat ahli muda. Nggak berhasil naik pangkat dalam 8 tahun itu? Sama kayak tadi, Anda bakal diberhentikan dari jabatan tersebut. Eits, tapi tunggu dulu, jangan panik. Sebagai ASN, Anda tetap dilindungi oleh hukum negara yang menjamin hak-hak Anda saat ini. Jadi, angka kredit yang udah capek-capek Anda kumpulin kemarin, hasil evaluasi lama, dan hak kepegawaian Anda, itu semua dijamin tetap aman dan diakui penuh selama masa transisi ke sistem baru ini. Aman ya? Jadi, setelah kita membedah semua informasi penting ini, dengan adanya aturan main baru dan tenggat waktu yang sekarang udah benar-benar berjalan, pertanyaan saya buat Anda, apa langkah paling pertama yang bakal Anda ambil besok pagi buat ngamanin karir pendidikan Anda? Pastikan Anda siap ya, teruslah tingkatkan kompetensi, dan sampai jumpa di sesi penjelasan mendalam kita berikutnya.